Selamat sore dan selamat bergabung kembali di Bincang IG Live, Bincang bareng Mesra sore hari ini. Dengan pada sore ini kita mendapat tamu yang sangat spesial sekali dan begitu spesial, yaitu dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Gatot S. Dewa Broto. Tema kita pada sore hari ini juga tidak kalah spesial dan tidak kalah menarik, yaitu tentang sport tourism sebagai potensi promosi Indonesia. Ya, Bapak Gatot S. Dewa Broto ini adalah Sekretaris Kementerian Pemuda Olahraga sejak periode lalu dan sebelumnya sempat menjadi juru bicara Kementerian Olahraga. Nah, tema kita hari ini akan membicara tentang bagaimana sih wisata olahraga itu ya, atau sport tourism itu di Indonesia yang banyak sekali event-eventnya dan telah banyak diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari lokal maupun hingga internasional. Nah, kita masih menunggu sambungan dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto. Sebagai sedikit pengantar bahwa sport tourism ini di berbagai negara itu biasanya mendapatkan respon yang sangat luar biasa, ya. Di mana setiap eventnya itu akan selalu diikuti banyak peserta dari mancanegara, dan ini tentunya mendapatkan pendapatan sendiri buat negara, ya, khususnya untuk devisa negara. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin kita sudah sering melihat ya event-event tersebut. Contoh-contohnya misalnya lari maraton yang sifatnya melibatkan orang banyak, ya, atau sekarang mungkin sepedahan dan sebagainya, tetapi yang tingkatannya misalnya internasional, ya. Misalnya ada, kalau di maraton misalnya ada Bali Maraton atau Borobudur Maraton dan Jakarta Maraton dan sebagainya, yang di mana event tersebut berpotensi mengundang peserta internasional. Ya, nampaknya Pak Gatot Dewa Broto sudah bergabung dengan kita sore ini. Selamat, ya, sudah, ya. Jadi berpotensi. Ya, selamat sore, Bapak Gatot. Selamat sore, Mas Mistra. Apa kabar? Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat selalu, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, saya Sehat mengucapkan kan? Ya. sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih, Pak, atas waktunya dari Sama-sama. di sela-sela kepadatan waktu Bapak sebagai Sekretaris Kemenpora menyempatkan waktu untuk bisa berbincang pada sore hari ini. Monggo. Ya, baik Pak, kita langsung saja Pak ya. Yuk. Tadi saya sudah sedikit kasih pengantar tentang sport tourism atau wisata olahraga. Nah, mungkin dari pemerintah atau dari Kemenpora itu bisa dijelaskan apa itu sport tourism, Pak, atau wisata olahraga? Ya, makasih. Sebetulnya tadi Mas Mestra sudah sedikit menyinggung karena saya agak terlambat ya maksudnya. Kita selama ini kan ada Borobudur Marathon, ada Tour de Singkara, Tour de Ijen, kemudian ada di Bali Marathon, lalu kemudian ada sebuah produk bank tertentu maraton juga di Bali, dan kemudian Tour de Flores dan sebagainya. Kalau kami nangkapnya dari itu adalah kegiatan aktivitas tentang promosi pariwisata, tetapi kami nangkapnya itu adalah bagian dari, itulah contoh konkret dari sport tourism. Jadi sport tourism sehingga aktivitas olahraga ada, aktivitas pariwisata ada, dan aktivitas yang multiplier efeknya yang lain juga ada gitu. Nah, sayangnya itu regulasi yang ada di kami itu belum. Kami mengakui di Undang-Undang SKN itu ada dua hal yang nanti akan kami masukkan, tidak semata-mata masukkan, tapi juga bagaimana memberikan referensi terhadap sport tourism dan sport industry. Sport industry sudah ada, tapi terlalu minim sekali infonya. Kalau sport tourism itu sangat apa lagi? Itu barang baru. Nah, bukan berarti sport tourism itu sesuatu yang kemudian dianggap tidak ada dasar hukumnya. Enggak, karena unsur olahraganya sudah terpenuhi. Hanya saja tinggal kemudian nanti ditambahkan saja. Itu satu. Dan yang kedua,
saya mungkin tak bisa membandingkan meskipun tidak apple to apple. Background saya tadinya kan saya bekerja di Kominfo. Ya. Di sana itu ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Telekomunikasi. Yang namanya Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram yang kita pakai sekarang, itu nggak ada. Pertanyaan berikutnya, waktu itu sempat tanya, loh berarti Twitter atau Facebook atau Instagram haram dong Pak Karat? Enggak haram. Kan itu masih merupakan bagian dari telekomunikasi itu sendiri. Karena yang namanya regulasi itu selalu left behind. Tidak hanya di olahraga, tidak hanya di telekomunikasi, tapi di banyak sektor. Nah, nggak apa-apa, itu sudah sudah risiko yang ada. Tapi kalau regulasi tidak menjadi left behind, itu juga salah. Nanti namanya uncertainty dari regulasi itu sendiri. Jadi kembali ke tadi, itulah contoh dari sport tourism, dan tapi di sisi lain belum di backup sepenuhnya di Undang-Undang SKN, Sistem Keolahragaan Nasional. Nah, alhamdulillah di tahun ini itu Pak Menteri, Pak Menpora, Pak Yudin Amali itu mendapatkan amanah atas inisiatif DPR itu masuk di Prolegnas. Jadi Undang-Undang SKN harusnya sudah mulai intensif pembahasan itu kemarin di awal tahun, tetapi karena ada pandemi, mungkin nanti di triwulan terakhir ini akan kita bahas secara bertahap dengan harapan sport tourism dan bahkan sport industry itu sudah masuk. Bahkan, atau ini bocoran aja dulu ya, Iya, Pak. nanti pada saat HORNAS, Hari Olahraga Nasional, itu semula itu topiknya tentang pengembangan sport science. Tapi baru 2 hari yang lalu. Bahkan kalau lebih tepatnya baru kemarin siang. Pak Menteri mengumpulkan kami, para pejabat eselon 1, bahwasanya nanti tema utama dari Hari Olahraga Nasional itu konvergikan antara sport science, sport tourism, dan sport industry. Jadi sesuatu yang sangat challenging sekali. Demikian Mas Misra. Artinya sangat menarik sekali ya Pak ya perkembangannya nanti. Yeah. Jadi perpaduan antara science, wisata, dan industri ya Pak. Industri. Kalau boleh tahu bocoran lagi sedikit Pak, nanti di undang-undang ini intinya apa sih Pak regulasinya Pak yang mungkin nanti menguntungkan semua pihak dan sebagainya? Ya, kalau kita sering mengkomparasi, nggak usah jauh-jauh lah, kita googling lah. Di beberapa negara, misalnya yang ada di Eropa maupun di Amerika dan bahkan di Asia Timur, itu pada dasarnya itu minimal bukan semata-mata mencantumkan. Mencantumkan itu gampang gitu. Yang sulit itu adalah pertama, ya tentu saja mencantumkan. Yang kedua adalah mengelaborasikan yang masuk scope of work-nya, lingkupnya sport tourism itu apa saja. Apa saja, kegiatan apa saja, kemudian hak dan kewajibannya apa saja, dan siapa yang akan menjadi stakeholder di situ. Nah, kalau itu sudah masuk di revisi Undang-Undang SKN, itu enak sekali. Siapapun yang menjadi para pemangku kepentingan, itu enak sekali cara menerjemahkan. Kalau sekarang kan enggak. Bukan berarti kesulitan, enggak juga. Karena buktinya Borobudur Marathon bisa sukses, Tour de Singkara bisa sukses, Tour de Ijen juga sukses, dan belum event-event yang lain. Jadi poinnya, ini hanya masalah pertama itu terminologi, kedua kemudian breakdown-nya, dan yang ketiga siapa yang involved atau in charge di sport tourism itu sendiri. Nah, nantinya itu misalnya di ranah yang tinggi saja, penanggung jawab tetap itu adalah karena namanya Undang-Undang SKN adalah Menpora. Nah, tinggal ngeling saja antara Pak Yudin Amali dengan Mas Wisnu Tama, Mas Menteri Pariwisata, itu lebih enak gitu. Sehingga taruhlah moga-moga misalnya ini jadi sebelum event MotoGP di Mandalika. Oh, ini akan menjadi bonus tersendiri untuk kita, untuk bangsa Indonesia, sehingga bagi investor, bagi para pemangku kepentingan itu akan mudah mengelaborasikan. Harapan kami ini moga-moga sudah bisa selesai sebelum MotoGP di Mandalika. Itu tahun depan, tahun ini ya Pak ya, MotoGP? Tahun depan, di November 2021. Oke. Jadi dari ini sebetulnya potensinya apa Pak? Potensi dari sport tourism ini Pak? Oh, gede banget.
gede banget Hmm. ya. Contohnya ya, Hmm. kami punya data yang cukup akurat. Eh, Kenapa kok kita ngotot sekali bahwa Mandalika itu harus diadakan gitu. Hmm. Kemudian karena sebagai gambaran pada saat tahun 2016 kita masih ingat waktu itu sempat ramai menjadi perdebatan tentang rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP di Sentul. Ya. Tapi waktu itu ada kendala. Kendalanya adalah pihak Sentul itu membutuhkan bantuan dari APBN. Sementara APBN tidak bisa digunakan untuk lahan ataupun fasilitas ataupun aset yang murni miliknya swasta. Itu sulit sekali. Padahal sudah ada komunikasi dengan pihak di otoritasnya, tidak hanya pihaknya di FIM, tapi juga induknya dari MotoGP. Dan memang belum ada MOU gitu. Tapi poin yang kami sampaikan pada saat kami mendapatkan data itu, misalnya digambarkan berapa jumlah media asing yang datang, berapa jumlah para pembalap beserta kru yang datang, berapa penonton yang akan datang, juga kemudian berapa sirkulasi ataupun banyaknya uang yang bisa diedarkan pada saat suasana MotoGP tersebut. Nah, ini juga pola tersebut akan kami transformasikan di Mandalika. Nah, belum lama ini kita ada Asian Games. Di Asian Games pun kami sudah punya hitung-hitungan. Suatu saat kami duduk bareng dengan pihak BI, Bank Indonesia, tentang dampak dari Asian Games. Luar biasa dampaknya. Dan itu dampaknya sangat positif sekali. Alhamdulillah kalau dari prestasi kita tahu. Alhamdulillah kalau Ya. dari aspek Dan penyelenggaraan juara. kita juga tahu. Ya. Tapi multiplier efeknya dari aspek bisnis, ekonomi, UKM, dan sebagainya itu gede banget. Itulah sebabnya kami sekarang sedang gigih, intensif untuk merencanakan Piala Dunia di tahun depan, karena tidak semata-mata Piala Dunianya, tapi juga lagi dampaknya terhadap kedatangan turis, kedatangan tamu-tamu asing, kemudian bagaimana mereka pembelanjaan spendingnya di Indonesia, kemudian mereka kan rata-rata kayak pengalaman Asian Games kan tidak semata-mata hanya datang di GBK atau Hmm. di Jakabaring untuk bertanding, enggak. Banyak juga yang kemudian ngeloyor ke Bali, ke Jogja, ke tempat-tempat yang lain. Atau ada media sosial. Mereka sebelum datang ke Indonesia itu sudah tracing dulu. Dan ini akan berlaku juga untuk di event-event lainnya. Jadi itulah gambaran tentang sport tourism yang sudah pernah terjadi dan yang akan kita manage lebih baik lagi untuk masa mendatang. Berarti artinya keuntungan buat pemerintah lokal maupun pusat ini besar sekali ya Pak ya? Sangat besar sekali. Nah, harapan Pak Dan Presiden sejak suksesnya Asian Games itu, harapannya akan banyak event yang berlangsung di Indonesia, tetapi ya kita tahu ada pandemi ya, COVID ini tidak hanya di Indonesia, di banyak di negara. sedunia. Terpaksa banyak event itu kemudian dipending. Harusnya kayak PON nanti Oktober menjadi mundur Oktober tahun depan, Olimpiade Tokyo menjadi mundur tahun depan, dan berbagai harapan kami ya kita nggak tahu pandemi COVID itu sampai kapan, tapi harapannya jangan sampai nanti juga membatalkan atau menunda Piala Dunia di tahun depan ini sendiri gitu. Tapi selama ini Pak, sebelum kita masuk pandemi nih Pak, selama ini bagaimana pihak sponsor Pak menarik berpartisipasi atau berkontribusi terhadap sport tourism ini Pak? Apakah memang ada keuntungan dan Uh, sebagainya? uh, saya sering berinteraksi dengan beberapa pihak. Contohnya kayak Borobudur Marathon. Borobudur Marathon itu kan sponsor utamanya kan ada Bank Jateng contohnya. Kemudian bersama Incorporation bersama Kompas, Gramedia gitu. Mereka mengatakan bahwa potensi sponsornya itu sangat sangat besar sekali gitu. Sehingga hanya tergantung seberapa jauh pihak event organizer itu bisa meyakinkan minimal bagaimana pengalaman yang sudah wajar dong. Kalau saya sebagai dari pihak corporate, dari company akan menanyakan yang kemarin gimana, sukses nggak? Ada stigma negatif nggak? Kemudian ada masalah nggak gitu? Nah itu salah satu contoh dan itu bisa berlangsung dengan baik dan itu juga berlaku untuk event-event lainnya. Misalnya contohnya kayak Tour de Singkara. Tour de Singkara itu salah satu contoh yang sukses luar biasa. Kita ingat kayak pembalap dari Iran itu seakan-akan mereka itu sudah
sampai sudah hafal sekali. Kalau mereka datang ke Tour de Singkarak, itu ujung-ujungnya pasti tidak semata-mata akan mereka untuk bertarung, untuk trial, tapi juga akan menikmati pemandangan alam dan akan melihat eh, berapa sponsor yang hadir di situ dan sebagainya. Jadi ada challenge yang harus kami sampaikan. Paling tidak sekarang harus membuat semacam kayak branding image yang positif. Contohnya, kayak Tour de Singkarak sudah tercipta itu. Oh iya, di Indonesia pada bulan sekian pasti ada Tour de Singkarak. Atau kayak Borobudur Marathon. Oh, misalnya kayak para pelari dari Kenya, kemudian dari Ethiopia, itu mereka sudah punya, meskipun mereka home base-nya di Kuala Lumpur ya, mereka sudah punya stigma bahwa oh nanti di bulan November pasti ada Borobudur Marathon dan event-event yang lain. Nah, itu juga menjadi catatan bagi para investor, catatan bagi para sponsor, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah cenderung naik gitu. Tapi dengan pandemi ini jangan disamakan ya. Pandemi betul, ini menimbulkan anomali yang luar biasa. Anomali sangat baik. Semua mempengaruhi, Pak. Nah, kalau untuk atlet, Pak, ini kan sport tourism ini kan otomatis juga melibatkan atlet dari lokal ya, Pak. Kita tahu lah, salah satunya kemarin tadi Asian Games Pak disebut telah berhasil ya menciptakan prestasi yang sangat membanggakan, Pak ya. Kita juara umum dalam Asian Games tahun kemarin. Nah, untuk atlet bagaimana, Pak? Apakah memang ada pola juga yang dilakukan oleh Kemenpora dalam memanfaatkan event sport tourism ini untuk misalnya uji coba atau pelatihan-pelatihan dan sebagainya? Baik, yang pertama koreksi dulu. Asian Games kemarin kami bukan juara umum, tapi peringkat keempat ya. Oh iya, maaf, yang 31 medali emas. Ya, nggak apa-apa. Ya. Untuk contohnya kayak Asian Games, memang kalau dilihat atau diindikasikan secara langsung, itu belum bisa dikaitkan secara signifikan bahwa atlet itu memperoleh dampak dari sport tourism ini, belum. Yang diperoleh atlet itu misalnya kalau mereka memperoleh medali, itu ada bonus dari pemerintah yang kami sediakan. Atau mungkin bonus-bonus dari pihak lain gitu. Tapi kalau dampaknya dari sport tourism, mereka belum begitu terasa. Karena lebih banyak terasa kalau sport tourism itu pada event-event seperti yang saya sebut tadi, di luar multi-event. Asian Games itu kan multi-event. Kalau seperti kayak maraton itu kan single event. Tour de Singkarak, Tour de Ijen itu single event. Gitu. Lebih banyak di situ. Tetapi itu akan menjadi hal positif sekiranya itu kemudian dikemas menjadi lebih menarik. Kalau di Asian Games kemarin yang terdampak dari sport tourism itu adalah tadi tingkat kunjungan wisata yang menyertai dari kontingen itu cukup signifikan. Tapi bukan signifikan kepada atlet, tapi signifikan kepada daerah. Halo, Pak? Halo? Ya. Gimana, Pak? Halo, ya, monggo. Ya. Monggo, Pak, lanjut, Pak. Ya, monggo, silakan. Buat daerah. Iya. Ya, bukan artinya berarti di daerah, tapi belum kepada atletnya, Oh, belum kepada atletnya, Pak ya. Belum. Lalu apakah ada program atau rencana misalnya untuk memberdayakan, untuk menjadikan sport tourism ini buat atlet gitu, Pak? Artinya tadi ya secara single event, misalnya per single event, jadi misalnya atlet lari, atlet balap sepeda, atau mungkin atlet olahraga berdekatan dengan sport tourism ini, Pak. Apakah juga ada rencana untuk? Iya, so pasti. Nggak usah nunggu revisi undang-undang. Tetapi kan ini tinggal bagaimana format event itu diadakan. Jadi kalau misalnya taruhlah misalnya kayak sebuah event tertentu lah, event maraton misalnya. Atau bisa juga di multi event juga ada. Itu nanti atlet itu kan bisa. Mereka itu kan atlet itu oleh masyarakat itu dilihat oleh ketokohannya, dilihat prestasinya. Enggak pandang bulu dia itu harus cantik, dia harus ganteng, enggak. Yang penting dia tuh lihat ketokohannya. Begitu ketokohan berarti dia akan menjadi public figure, menjadi role model. Nah, itu kan dalam konteks itu bisa dijual dalam arti yang positif. Dijual kemudian dia menjadi untuk promosi suatu bentuk produk tertentu, dijual untuk suatu services tertentu.
dan juga dia bisa menjadi representasi dari sebuah kegiatan corporate tertentu. Gitu, itu yang saya maksudkan kalau dampak terhadap atlet. Oh, artinya ada buat penambahan atlet itu Pak ya? Ya, Pemasukan ya, bagi ya, buat atlet ya, dan ya. keuntungan buat atlet sendiri. Nah, Mhm. kemudian Pak, kalau misalnya kayak event-event besar yang minta tahun depan Pak, MotoGP dan Piala Dunia lah yang ditunggu-tunggu ini. Ini sebelum kita masuk ke COVID Pak ya, eh, apakah dari penonton juga dari luar negeri itu berpotensi untuk datang Pak kalau event-event seperti Oh MotoGP iya, itu iya betul. Tadi saya dan katakan, apakah sudah contohnya udah kerjasama dengan industri pariwisata promosi Indonesia misalnya untuk mulai mempromosikan ini di luar negeri untuk membeli tiket dan sebagainya ke sini. iya, so pasti. Kalau khusus untuk Piala Dunia, kami belum sejauh itu, karena Piala Hmm. Dunia itu pertama karena Indonesia itu kan pengumuman biddingnya kan baru kemarin, baru bulan Oktober. Kemudian persiapannya kan juga relatif pendek, tidak sama seperti Asian Games. Asian Games itu saya ikut mulai dari awal. Awal Indonesia dapat kepercayaan tahun 2014 sampai kemudian pasca Asian Games saya ikut. Tapi kalau Piala Dunia ini mepet sekali. Kami belum sampai melakukan pendataan atau kemudian tiket selling berapa yang mau datang, belum sampai situ. Inpres kepresnya saja pembahasan lintas KL baru selesai di minggu ini. Poin yang ingin kami sampaikan adalah nanti begitu kepres inpres selesai, kami langsung tancap gas, kami langsung melakukan konektivitas dan nanti akan bisa terpotret bagaimana berapa tinggi tingkat kedatangan dari turis asing. Kalau sekarang belum. Kami juga harus jujur. Karena terus terang sebagai gambaran dulu pada saat Asian Games saja, potret tingkat kedatangan turis itu baru kami ketahui baru di sekitar bulan Maret tahun 2018 gitu. Oke, baik Pak. Apakah dalam penyelenggaraan wisata olahraga ini atau sport tourism ini menggunakan stakeholder misalnya konsultan dan sebagainya juga Pak untuk mengemas event ini menjadi lebih menarik? Oh ya, yang jelas kami pasti nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Nah, Oh, kemudian teknisnya karena Menteri Pariwisata kan termasuk yang juga mendapatkan penugasan dari Presiden untuk Piala Dunia ini gitu. Uh, oh gitu. Kementerian Pariwisata punya kompetensinya lah untuk itu gitu. Artinya untuk bidang itu di ke ranah Kementerian Pariwisata ya Pak ya? Ya, ya, ya. Ya, kemudian berkaitan dengan pandemi nih sekarang Pak. Ini bagaimana Pak tantangannya nih Pak menghadapi pandemi COVID-19? Ya, tentu saja berat ya. Berat, Hmm. tapi we don't have to give up in despair. Kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh nyerah di tengah keputusasaan ini dengan kami tetap melakukan sinkronisasi, persiapan, dan sebagainya. Dan ini juga berlaku untuk negara lain. Kami sering kontak dengan otoritas atau government dari negara lain. Mereka juga sama. Aktivitas fisikly nggak bisa. Tapi aktivitas secara virtual, aktivitas bisnis Ya, proses sering. itu tetap jalan gitu. Ya. Apakah mungkin Pak ini jadi event ini jadi event virtual Pak? Jadi kan sudah ada Enggak, beberapa beda event yang dong. sekarang Enggak. Namanya yang namanya Piala Dunia ya harus physical. ya yang multi event ya Pak. Yang penting single Ya. event maksudnya Pak. Karena kan sekarang ada Single beberapa event juga event. harus physical. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Karena memang Tapi kan ada tinggal beberapa. depending aja. Tinggal depending aja. Makanya kayak Thomas Cup depending, Uber Cup depending dan sebagainya gitu. Ya artinya ada kayak semacam event-event maraton misalnya Pak. Ada yang virtual maraton sekarang ini seperti Ada, New York dan ya, London juga terakhir juga menyatakan akan ada virtual. Kami dorong secara virtual. Makanya tempo hari ada turnamen oh, bulu tangkis gitu. Seakan-akan kayak the real turnamen juga ada. Belum lagi nanti tanggal 17 yang berbasis misalnya e-sport kami pun juga kami jalankan. Jadi pandemi ini ada dampaknya, ada blessingnya. hmm, hmm. Kita menjadi sangat kreatif. Apa yang harus dilakukan? Something yang dalam kondisi normal mungkin nggak kepikir itu sebetulnya. Oh artinya ada kreativitas dan perkembangan ya Pak ya mengikuti Iya, ya, adaptasi iya, teknologi ya Pak ya. iya, Dan iya. dengan itu juga apakah memang Kemenpora mengadaptasi perkembangan teknologi komunikasi Pak dalam event-event sebelumnya dan sebagainya sekarang ini? Iya, so pasti, so pasti. Sekarang atlet pun mereka juga melalui long distance supervision dimungkinkan untuk melakukan misalnya bagaimana program pelatihan yang harus dilakukan. Cuman kelemahannya kan kalau pelatih itu tidak physically langsung kan tidak bisa kayak langsung misalnya kayak kedisiplinannya, mentak-mentak dan sebagainya. Nah,
Tapi teknologi itu Hmm. tetap memungkinkan untuk mereka tetap melakukan interaksi gitu. Mas, saya 4 menit lagi off ya Mas? J, Pak. Ya, baik, Ya, Pak. Mungkin terakhir nih, Pak, ya, atau mungkin sebagai penutup, tadinya kalau memang ada tadi peserta yang mau bertanya gitu, mungkin bisa sedikit, tapi karena waktu juga tidak memungkinkan ya, Pak, ya. Mungkin ada penutup gitu, Pak, atau pernyataan Bapak tentang sport tourism sebagai potensi promosi di Indonesia ini, Pak. ya, baik sebagai closing statement dari kami ya, Ya, seperti yang saya ya. katakan tadi, nanti di Haornas Pak Menteri akan memimpin gawe besar ini, yang temanya sangat challenging sekali, sangat menantang, yaitu gabungan dari 3 hal yang sangat menarik, yaitu olahraga dari aspek science, ada sport science, olahraga dari aspek industri, sport industri, dan olahraga dari aspek pariwisata atau sport tourism. Itu dikonvergensikan, digabungkan jadi Hmm. satu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan message presiden. Kita kan nggak ingin kemudian masuk di resesi kan. Dari aspek ekonomi, meskipun mungkin pengaruhnya nggak begitu besar, tapi at least itu mendorong, itu harapannya berdampak positif agar orang kreatif tidak semata-mata olahraga hanya mengandalkan berbasis untuk prestasi begitu aja. Karena sport tourism juga tetap berprestasi, tapi bagaimana berpikir tentang sport ini sebetulnya dampaknya gede loh, kaitannya dengan pariwisata. Sport ini gede loh dampaknya terhadap industri dan sebagainya. Saling kait-mengkait inilah yang harus kami kemas nanti di 9 September 2020. Itulah sebagai closing statement kami. Dan kami terima Baik, kasih Mas Misra ini sebagai pemanasan. sama-sama. Harapannya publik biar eager, biar anxious. Betul, Pak. Apa yang akan terjadi nanti di tanggal 9 September 2020? Baik, Pak, kita semua publik menunggu pada tanggal 9 September mengenai tadi yang Bapak jelaskan tentang Di persiapan Haornas, struktur ya. di Oke. Haornas. Baik, Pak. Sekali Ya. lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak, atas perkenan waktunya, Sama-sama. Pak. Sukses dan Ya. sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Gatot S. Broto yang sudah menyediakan waktunya. Dan jangan lupa, eh, tema kita atau diskusi kita hari ini akan juga dapat Anda saksikan di YouTube, podcast Spotify, dan Apple Podcast. Sekali lagi saya Mesra Budiasa. Terima kasih buat semua peserta yang sudah bergabung hari ini di Bincang Bareng Mesra. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum.